Transaksi penjualan kasir. Untuk masuk ke menu transaksi penjualan kasir, kita klik menu transaksi penjualan, terus masuk ke menu penjualan atau F7. Setelah kita menekan tombol penjualan atau F7, maka akan tampil program transaksi penjualan kasir. Bagian-bagian pada program aplikasi transaksi penjualan kasir, pada bagian atas sebelah kiri ada kolom tanggal, yaitu untuk menampilkan tanggal. Tanggal ini mengikuti tanggal pada komputer. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom kode nomor. Kolom berikutnya adalah nomor nota. Kemudian di sebelah kanannya kolom ID customer. Bawahnya kolom customer, itu untuk menampilkan nama customer. Di bawahnya adalah kolom kasir, yaitu untuk menampilkan nama kasir. Kolom berikutnya di sebelah kanannya ada kolom total, yaitu menampilkan jumlah total rupiah dalam pembelian atau penjualan. Di bawahnya terdapat tabel untuk menampilkan data barang yang dimasukkan dalam penjualan. Kemudian di bawah tabel terdapat kolom tabungan customer, yaitu untuk menampilkan jumlah tabungan yang dimiliki oleh customer. Di bawahnya yaitu kolom total nota. Kolom total nota ini sama dengan yang ditampilkan pada total yang di atas. Kemudian kolom diskon nota. Dalam kolom diskon nota terdapat dua kolom, yaitu kolom diskon dalam bentuk persen, kemudian kolom diskon dalam bentuk rupiah. Di bawahnya ada kolom total bruto. Kolom total bruto ini menampilkan jumlah total pembelian atau penjualan. Ini hampir sama dengan tampilan pada kolom total nota. Di bawahnya ada kolom biaya kirim. Kemudian kolom berikutnya yang di sebelah kanan, yang pertama ada kolom total harus bayar, yaitu menampilkan jumlah total yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom jenis bayar. Pada kolom jenis bayar, di sini sudah tampil jenis bayar tunai. Pada kolom jenis bayar ini terdapat anak panah kecil yang ketika kita klik akan tampil beberapa jenis bayar. Yang pertama adalah tunai, yang kedua adalah edisi atau bank, yang ketiga adalah transfer, yang keempat adalah kredit. Ini adalah jenis-jenis bayar yang akan dilakukan oleh pembeli. Berikutnya adalah kolom bayar tunai, yaitu menampilkan atau untuk memasukkan bayar tunai yang dibayarkan oleh pembeli. Misalkan total yang harus dibayar adalah 17.500. Kemudian si pembeli dia kasih uang ke kita sejumlah 18.000 rupiah. Maka pada kolom bayar tunai ini kita isi 18.000 rupiah.
Nah, nanti ketika dia ada kembalian, jumlah kembalian itu akan muncul pada kolom kembalian yang ada di paling bawah. Kemudian kolom berikutnya adalah bayar kartu, yaitu pembayaran menggunakan kartu pembayaran. Kemudian kolom berikutnya adalah ambil tabungan. Ya, ini jika terjadi transaksi penjualan untuk member atau customer. Kemudian kolom berikutnya adalah uang nabung, itu untuk menampilkan atau mengisi tabungan customer. Kemudian kolom yang terakhir adalah kolom kembalian, yaitu untuk menampilkan jumlah kembalian yang dibayarkan oleh pembeli. Selanjutnya, melakukan transaksi penjualan. Untuk melakukan transaksi penjualan, perhatikan pada barang yang akan kita masukkan itu memiliki kode barcode atau tidak. Jika barang itu memiliki kode barcode, kita dapat melakukan scan langsung. Dan jika barang itu tidak memiliki kode barcode, kita dapat melakukan pengetikan nama barang atau kode barang tersebut. Kita scan langsung kode barcode-nya. Ya, setelah kita scan kode barcode pada barang, maka akan muncul peringatan memberikan informasi bahwa stok barang tersebut adalah minimal. Ya, kita oke aja. Selanjutnya, scan lagi. Ya, kita scan lagi. Kemudian barang yang tidak memiliki barcode, kita ketik. Setelah kita memasukkan semua barang pada transaksi penjualan, selanjutnya adalah melakukan cetak nota. Ya, kita tekan tombol plus pada keyboard, kemudian akan mengarah pada kolom jenis bayar. Setelah mengarah ke kolom jenis bayar, kita tekan enter. Ya. Setelah kita enter, dia akan masuk ke kolom bayar tunai. Kolom bayar tunai ini digunakan untuk mengisi banyaknya uang tunai yang diberikan kepada kita. Ya, misalkan di sini total harus bayar adalah 41.300 dan pembelinya ngasih uang tunai ke kita adalah sebesar 42.000, maka dibayar tunai kita masukkan 42.000. Nah, ketika kita memasukkan besaran tunai, maka pada kolom kembalian di bagian bawah akan muncul jumlah kembaliannya. Dan setelah kita memasukkan pada kolom bayar tunai, kita tekan tombol enter. Ya, setelah kita tekan tombol enter, maka akan muncul menu konfirmasi tentang cetak nota. Apakah nota mau dicetak atau tidak? Jika iya, kita pilih yes. Jika tidak, kita pilih no. Ya, kita pilih no. Ya, setelah kita menekan salah satu tombol konfirmasi pada cetak nota, maka akan muncul menu konfirmasi lanjutkan transaksi. Ya, kita tekan enter saja. Nah, setelah kita tekan tombol enter atau OK, maka akan tampil nota baru atau halaman baru pada program transaksi penjualan. Kemudian, jika ada sebuah transaksi yang kuantitinya lebih dari satu, caranya adalah misalkan beli sebuah headmat 3 pieces misalkan. Ya, kita masukkan angka kuantitinya, misalkan 3, kemudian bintang,
Ya, tanda bintang ini kita dapat masukkan pada tombol sebelah kanan pada keyboard di atas angka 9 atau pada tombol keyboard di sebelah kiri berbarengan dengan tombol angka 8. Ya, ketika kita masukkan di tombol ini, kita harus tekan tombol shift dulu, ditahan, kemudian tekan angka 8 atau tombol bintang. Dari situ akan muncul tanda bintangnya. Ya, setelah kita memasukkan tanda bintang, kemudian scan barang yang akan dimasukkan. Ya, oke. Nah, di situ akan muncul heatmap quantity 3. Harga satuan per piecesnya adalah 7.250. Maka totalnya adalah 21.750. Ya, kita coba lagi, misalkan beli 5 bintang, kemudian scan. Oke. Nah, di situ pada data barang Rexona quantity 5, harga jual satuannya ada 15.250, kemudian totalnya 76.250. Selanjutnya adalah gauge B. Ya. Oke. Nah, di situ quantity 2, harga satuannya ada 15.000, kemudian total adalah 30.000. Kemudian jika terjadi pengurangan kuantiti dalam pembelian, ya misalkan pembeli akan mengurangi kuantitinya, ya misalkan Rexona Men sama pembeli dikurangi jangan 5 tapi 3 misalkan. Ya, caranya kita pilih barangnya yang akan diubah kuantitinya dengan menekan tombol anak panah yang 4. Ya, di situ ada anak panah yang 4 yang ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Ya, untuk mengarahkan kita arahkan ke dengan anak panah yang ke atas. Ya, kita arahkan ke Rexona. Setelah kita arahkan ke deskripsinya, kemudian kita tekan ke kanan. Nah, di kuantitinya kita masukkan 3. Nah, kemudian enter. Nah, itu untuk melakukan perubahan kuantiti untuk barang yang sudah kita masukkan. Kemudian ternyata ada salah satu barang yang dibatalkan, artinya dia tidak jadi beli. Ya, misalkan yang heatmat. Nah, kemudian caranya sama, kita arahkan dengan anak panah ke atas. Nah, kemudian hapus item barang. Ini ada tombol hapus item barang. Nah, kita klik. Nah, di situ akan muncul tombol menu konfirmasi. Kita klik yes. Ya, barang tadi yang heatmat sudah hilang. Kemudian setelah kita selesai memasukkan semua item barang yang dibeli, kita tekan tombol plus. Kemudian akan mengarah pada jenis bayar. Ya, misalkan jenis bayarnya adalah tunai ya. Kemudian kita enter. Nah, di situ akan masuk ke bayar tunai. Di bayar tunai kita masukkan, misalkan orangnya bayar tunainya adalah 82.000. Ya, di situ di kembalian muncul 750. Itu sebagai kembaliannya nanti atau kelebihannya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian cetak atau tidak. Ya, itu sudah selesai. Itu adalah cara melakukan transaksi kuantiti barang atau sebuah transaksi penjualan yang berdasarkan kuantiti. Kemudian transaksi penjualan berdasarkan customer dan grosir customer. Transaksi penjualan berdasarkan grosir customer atau berdasarkan customer, caranya adalah kita klik ID customer, ya, tombol cari kita klik atau tekan tombol F6, kemudian cari nama customernya. Dan jika terjadi
banyaknya customer yang tampil, misalkan sampai ratusan, kita dapat masukkan di sini di teks pencarian nama orangnya. Atau jika itu memakai member card, kita dapat menyekan ya, kita dapat scan kode barcode pada member card. Ya, misalkan kita pilih di sini namanya Ahmad. Ya. Kemudian di ID customer muncul kodenya 00004, kemudian nama customernya adalah Ahmad. Kemudian selanjutnya adalah kita langsung memasukkan data barang. Ya, oke. Ketika kita memasukkan data barang, ya, misalkan di sini Gatsby, jika data barang Gatsby ini pada settingan data barang harga grosir itu diisi, maka di sini akan muncul harga grosir. Tapi jika di settingan harga grosir itu tidak diisi, maka di sini dia akan muncul harga satuannya. Ya, maksudnya harga satuan per piecesnya. Kemudian berikutnya kita scan lagi. Ya, misalkan pada barang Rexona juga sama, jika pada data barang harga grosirnya itu diisi, di sini harga satuannya akan muncul harga grosir. Jika tidak ada harga grosirnya, dia akan muncul harga umum. Jadi harga grosir customer itu juga tergantung pada settingan data barangnya. Maka kita harus perhatikan di data barangnya apakah barang itu ada harga grosirnya atau tidak. Misalkan heatmat, ya, pilih OK. Kemudian setelah kita selesai memasukkan data barang pada menu transaksi per grosir customer, dan kita tekan tombol plus, kemudian kita enter, ya, masuk ke bayar tunai. Ya, kemudian di bayar tunai kita isi 38.000, ya, karena total yang harus dibayar adalah 37.500. Ya, kemudian pada kolom kembalian akan muncul kembalian Rp500. Kemudian di sini ada hal yang membedakan ketika kita melakukan transaksi penjualan berdasarkan grosir customer atau berdasarkan customer. Di situ pada kolom uang nabung itu akan aktif. Artinya ini bisa diisi jika kembaliannya akan dimasukkan untuk tabungan. Kemudian di kolom sebelah kiri pada tabungan customer Ahmad ini sudah memiliki tabungan 750. Artinya pada transaksi sebelumnya dia sudah menabung dari hasil kembalian pembayaran. Misalkan uang kembaliannya sekarang dia tabung lagi. Ya, di sini masukkan 500 karena kembaliannya adalah atau sisa pembayarannya adalah 500. Nah, kemudian ketika kita sudah memasukkan pada uang nabung ini, kolom kembalian akan 0. Kembaliannya dimasukkan pada tabungan. Dan setelah itu kita dapat enter atau melakukan cetak nota. Ya, itu adalah cara melakukan transaksi berdasarkan customer atau grosir customer. Selanjutnya adalah diskon penjualan. Diskon penjualan adalah kita memberikan potongan harga kepada pembeli. Dalam diskon itu ada dua jenis, yaitu diskon per item barang, kemudian diskon nota. Diskon nota ini adalah diskon total nota atau diskon total penjualan. Jadi agak berbeda antara diskon per item dengan diskon total nota. Kalau diskon item barang itu adalah diskon per item barang. Kalau diskon nota itu adalah diskon total penjualan. Ya, contoh kita masukkan. Ya. Jika barang ini diberlakukan diskon, maka kita klik tombol menu diskon item atau tekan F9 pada keyboard. Maka di situ akan muncul
konfirmasi diskon barang. Pada menu konfirmasi diskon barang ini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom nama barang, kolom harga jual, kemudian ada kolom HPP, ya ini sudah otomatis muncul. Dan selanjutnya di bawahnya adalah kolom diskon persentase dan diskon, dan bawahnya diskon rupiah. Ya, kita misalkan ini adalah diskon rupiah, kita akan memberikan diskon dalam bentuk rupiah. Ya, kita lihat sebelum memberikan diskon yang penting kita harus mendapatkan profit, maka diskonnya harus nanti harganya tetap di atas HPP. Ya, di sini harga jualnya adalah 15.500, kemudian HPP-nya adalah 13.550. Ya, kita masukkan misalkan diskonnya adalah 250. Ya, di sini kita masukkan 250. Kemudian oke. Nah, di situ pada menu diskon akan muncul dan totalnya pun terpotong, ya. Harga jual 15.500, diskon 250, kemudian totalnya 15.250. Ya, kemudian kita scan barang yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah diskon nota, diskon total penjualan. Barang yang dibeli oleh pembeli sudah masuk semuanya, dan jika kita akan memberikan total diskon pembelian, maka kita langsung masukkan pada kolom diskon nota ini, ya, di bagian bawah. Ya, kita mau memberikan diskon dalam bentuk persen atau rupiah. Ya, kita misalkan masukkan rupiah. Ya, di situ bahkan diskonnya adalah 1.000. Ya, maka pada total bruto itu akan muncul 42.250. Sedangkan total notanya adalah 43.250. Ya, kemudian kita enter. Ya. Setelah itu kita enter lagi. Nah, dia akan langsung masuk ke kolom jenis bayar. Kemudian di kolom jenis bayar kita enter, kemudian kita masukkan bayar tunainya, misalkan 43.000. Ya, di situ muncul kembaliannya 750. Nah, diperhatikan juga di sini karena customernya adalah customer umum, maka kolom uang nabung tidak aktif. Berbeda seperti tadi pada transaksi penjualan berdasarkan customer, uang nabungnya dia akan aktif. Ya, selanjutnya kita enter lagi. Nah, di situ akan muncul konfirmasi cetak nota. Selanjutnya retur penjualan. Ya, retur penjualan jika terjadi sebuah pengembalian atau penukaran barang dari pembeli. Untuk melakukan retur pembelian, caranya masukkan min, ya, tanda min, kemudian masukkan kuantitinya yang akan diretur, misalkan 2. Setelah itu kita masukkan tanda bintang, kemudian masukkan nama barangnya, misalkan ini di scan. Di situ muncul konfirmasi bahwa barang ini kurang dari total HPP. Kita oke. Kita pilih yes, kemudian oke. Ya, kemudian kita masukkan barang yang ditukar. Ya, misalkan 2 bintang. Ya. Kemudian kita tekan tanda plus, kemudian masuk bayar tunai, kemudian kita enter dan pilih yes. Ya, jadi itu adalah cara melakukan retur penjualan atau penukaran jenis barang pada transaksi penjualan. Selanjutnya adalah mengenal tombol-tombol menu pada program transaksi penjualan atau kasir.
Di bagian sebelah kanan terdapat deretan-deretan tombol menu. Yang paling atas adalah nota baru, yaitu untuk membuka nota baru. Walaupun setiap transaksi penjualan selesai akan selalu membuka nota baru, tapi ini biasanya difungsikan jika terjadi sebuah pembatalan pembelian atau penjualan. Misalkan kita sudah memasukkan banyak item, kita sudah memasukkan banyak item barang, ternyata pembeli pergi atau tidak jadi melakukan transaksi penjualan, maka kita harus menghapus semua barang ini. Caranya, kita bisa melakukan menghapus satu persatu lewat hapus item barang ini. Jika barangnya sedikit, itu nggak jadi masalah buat kita. Namun jika barangnya itu banyak, misalkan sampai 10 atau lebih, itu akan memakan waktu. Supaya itu hilang semuanya, kita klik tombol nota baru atau tekan tombol insert pada keyboard. Maka dia akan hilang dan membuka nota baru lagi. Berikutnya adalah tombol menu simpan atau cari pending transaksi atau F11, atau istilahnya adalah nota pending. Ini digunakan biasanya pada saat terjadi antrian, ya. Misalkan ini kita masukkan item barang, kemudian setelah kita masukkan 3 item barang ini, si pembeli ternyata masih ada barang yang belum diambil, padahal di belakangnya antri 2 atau 3. Kalau kita sudah melakukan input transaksi penjualan ini, maka langkah yang kita ambil adalah melakukan pending nota. Jadi biarkan pembeli itu mengambil barang dulu, kita simpan, dan kemudian antrian di belakangnya suruh maju, kita lanjut melakukan transaksi sampai selesai. Setelah kita selesai melakukan transaksi, ternyata si pembeli tadi di urutan pertama itu datang. Nah, kita tekan tombol F11 atau tekan tombol simpan cari pending nota. Nah, kemudian kita buka, ya kita pilih, di sini ada 2, ya kita pilih salah satu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan transaksi barang yang diambil tadi, ya kita scan atau ketik nama barangnya, kemudian kita lanjutkan transaksinya, kemudian masukkan, ya kemudian cetak. Nah, itu adalah fungsi dari tombol simpan atau cari pending transaksi. Jadi digunakan ketika terjadi antrian. Kemudian tombol cari barang adalah untuk mencari barang. Ya, sebenarnya untuk mencari tombol cari barang ini jarang digunakan, ya, hanya sebagai antisipasi saja. Ya, selanjutnya adalah diskon item barang. Tadi sudah tentang diskon item barang. Kemudian tombol hapus item barang juga tadi sudah, ya, sudah dijelaskan cara penggunaannya. Selanjutnya adalah tombol penerimaan kas kasir. Fungsinya untuk memasukkan kas tunai uang di luar transaksi penjualan. Misalkan pada saat toko buka, kita kasih uang ke kasir sebagai uang modal. Ya, uang modal itu mungkin nanti bisa untuk jujulan atau kembalian. Maka kita tekan tombol penerimaan kas. Nah, misalkan jumlahnya adalah 250, ya di sini dimasukkan 250. Kemudian
pada keterangan kita isi misalkan modal. Nah, kemudian simpan. Ketika kita melakukan penyimpanan, akan dilakukan cetak penerimaan kas, dan disitu akan ada keterangan pada kertas cetakan. Jadi jika kasir menerima kas tunai di luar transaksi penjualan, maka diusahakan dimasukkan pada menu penerimaan kas ini, sehingga akan jelas keluar masuknya uang. Kemudian tombol berikutnya adalah pengeluaran kas kasir. Pengeluaran kas kasir ini kebalikan dari penerimaan kas kasir, yaitu untuk mencatat pengeluaran kas dari kasir. Misalkan pengeluaran kas 10.000, keterangan beli kantong kresek, misalkan kantong kreseknya habis. Kemudian simpan. Dan ini pun dia akan melakukan pencetakan. Ya, jadi penerimaan kas kasir dan pengeluaran kasir akan dilakukan pencetakan dan akan kelihatan pencatatannya. Kemudian selanjutnya adalah tombol menu laporan tutup kasir atau EOD atau F8. Laporan tutup kasir atau EOD ini untuk melakukan laporan ketika kasir itu akan ditutup. Ya, misalkan pada toko kita diberlakukan shift 1 dan shift 2. Misalkan pada shift 1 dibuka jam 7 sampai jam 1. Kemudian jam 1 akan ada pergantian shift. Maka sebelum jam 1 kita harus melakukan tutup kasir terlebih dahulu. Ini untuk membedakan supaya hasil dari transaksi penjualan antara shift 1 dan shift 2 akan kelihatan. Nah, jika terjadi sesuatu itu akan mudah dicari. Caranya untuk melakukan laporan, kita klik tombol laporan tutup kasir. Kemudian di sini ada tombol menu laporan kasir. Ini adalah untuk melaporkan total kasir, ya. Melaporkan totalnya, itu dari total penerimaan kas, total pengeluaran kas, dan total penjualan. Kemudian tombol menu yang kedua, laporan kas kasir dan barang yang terjual. Di sini akan lebih detail. Barang-barang yang terjual itu akan kecetak. Ya, kita coba pilih laporan kasir. Dan ketika kita memilih laporan kasir, itu akan dilakukan pencetakan hasil laporannya, dan kemudian antara hasil penerimaan kas kasir dan hasil pengeluaran kasir serta hasil laporan kasir, cetakannya dijadikan satu. Dan setelah kita melakukan laporan tutup kasir ini, shift pertama harus melakukan logout, ya, kita tutup. Kemudian pada menu home ini kita logout. Kemudian shift kedua melakukan login. Misalkan antara shift 1 dan shift 2 itu nama kasirnya beda, ya. Nah, kita sudah melakukan login dan antara shift 1 dan shift 2 sudah berganti. Kemudian harus diperhatikan ketika kita memberlakukan shift antara shift 1 dan shift 2, kita harus membedakan loginnya. Shift 1 misalkan namanya Sri, shift kedua itu namanya Dewi, sehingga nanti laporannya akan jelas.
shift 1 siapa, shift 2 siapa. Ini untuk mempermudah ketika kita melihat pada hasil laporan penjualannya atau transaksinya. Kemudian tombol menu berikutnya adalah tombol buka laci. Tombol buka laci digunakan untuk membuka laci atau cash drawer. Ya, tombol buka laci ini dapat kita lakukan dengan klik tombol menu buka laci atau tekan tombol plus dan sama dengan pada keyboard. Ya, di atas tombol enter di keyboard itu ada tombol plus dan tombol sama dengan. Ya, satu tombol tapi fungsinya dua. Nah, di situ ketika kita tekan itu, jika kita pakai cash drawer maka dia akan membuka cash drawernya. Kemudian tombol berikutnya adalah cetak nota terakhir, yaitu untuk melakukan cetak ulang nota. Misalkan pembeli sudah melakukan transaksi dan notanya sudah kita kasih, tapi ternyata dia kembali lagi bahwa notanya tadi hilang. Kita dapat melakukan cetak ulang nota, ya, yaitu dengan cetak nota terakhir atau tekan tombol F10 pada keyboard. Kemudian tombol berikutnya adalah simpan dan cetak nota. Ya, kita coba tentang tombol simpan dan cetak nota ini. Ya, sudah. Nah, ini adalah sama dengan perintah ketika kita melakukan transaksi penjualan untuk cetak nota. Kemudian tombol berikutnya adalah tutup kasir, yaitu untuk menutup program aplikasi kasir ini. Ya, itu adalah beberapa cara dan perintah-perintah dalam melakukan transaksi penjualan kasir.